Jawab susah, nanya doang bisanya. Oke, tunggu. Kenapa ini? Oke. Oke, yang di YouTube udah jalannya yang di YouTube ya. Hang layarnya, iya katanya hang. Sorry teman-teman. Ya, apa yang mau Anda obati? Silahkan. Nanya obati. Tadi udah mau nanya, ya terus? Tadi katanya mau minta obatnya, mau minta obat uang tadinya. Apa yang Anda mau tanyakan? Mau tanya, kita kan kalau biasanya kan kalau kita buat gula itu ya, buat susu kalau ada itu kan rusak, ada pepatah mengatakan rusak susu sebelanga kan. Apa itu? Pernah dengar nggak? Kayak gimana tuh? Nggak pernah. Gara-gara asam rusak susu sebelanga, pernah nggak dengar itu? Gimana? Nggak pernah. Jadi kalau kita bahas lintas agama aja Pak, nggak bahas peribahasa. Lintas agama juga, kita masuknya dari situ maksudnya. Terus? Itu gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga kan gitu, pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah itu peribahasa terus? Iya, pernah dengar kan? Nah, jadi begini. Jadi kalau ada kebaikan orang begitu, kita melakukan sedikit aja salah, itu yang diingat itu bukan kebaikan, kesalahannya ya. Iya betul. Terus? Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya dari dulu sih toleransi sebenarnya, karena saya juga banyak teman yang beda iman. Dan kita juga dulu waktu di Sumatera itu 50-50 lah keimanan kita, karena banyak teman juga yang Muslim gitu ya kan. Terus poinnya apa gitu loh Pak? Tunggu dulu, jangan buru-buru. Nah, setelah itu kita kan harus menentukan yang mana kita harus pilih kan gitu. Halo? Halo? Udah? Dengar nggak? Nah, terus? Nah, jadi saya pikir-pikir dengan aliran yang berbeda saya yang sekarang ini, ternyata banyak yang poin-poin yang menyesatkan gitu. Makanya saya harus pilih ke yang sekarang ini, yang Kristen gitu loh. Yang tidak terpuji lah, kelakuan yang tidak terpuji lah. To the point Bapak gitu. Anda nanya apa, biar saya jawab gitu loh. Iya, saya bukan itu, tapi kan saya tanyakan itu kan kenapa ya kelakuan Anda itu mengikuti Nabi Anda, sedangkan kesalahannya ada gitu. Sedangkan kalau kita melihat orang itu sekali aja melakukan kesalahan itu udah. Pak, Nabi saya tidak pernah ada kesalahan. Nabi saya tidak pernah ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, dia langsung ditegur oleh Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegurnya. Oke? Contoh Quran surah At-Tahrim sama Quran surah Abasa. Nah tuh, kalau Nabi punya salah langsung ditegur oleh Allah. Kenapa saya mengikuti Nabi Muhammad? Karena ada ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik untuk saya contoh. Oke? Nah, jadi dia nggak pernah salah, intinya gitu. Oh, setelah saya dengar itu kan baru sekarang saya kan baru tahu banyak kesalahannya, seperti yang saya bilang menikahi di bawah umur 6 tahun. Waduh, Bapak. Coba saya mau tunjukkan sesuatu sama Bapak nih ya. Ini kita Bapak ya.
Jangan dulu ke situ. Jangan dulu ke Ya situ. enggak, Dulu kan, saya hanya jangan dulu ke menunjukkan situ. sesuatu sama Bapak. Jangan dulu ke Maksudnya, situ, Pak. Jangan dulu ke situ. Kita memutarkan ini. Kan yang saya bilang tadi kan waktu itu kan saya jadi kebimbangan. Terus terang aja 50-50 tadinya. Nah, setelah itu saya berproses lama, baru saya harus menentukan banyak hal-hal yang di luar, yang apa, satu kali aja kita melakukan kesalahan itu udah gugur semua kebaikan gitu. Sedangkan yang saya imani sekarang itu, satu, tidak boleh menyakiti musuh, malah ya mendoakan itu orang. ajaran Pak. Retorika itu retorika. Coba Kenapa gini aja. retorika, Pak? Sekarang Coba gini begini, aja. Pak. Kita by Sekarang data begini, gitu. Pak. Sekarang begini, Pak. Retorika orang mau menjalankan atau tidak itu hak seseorang. Misalnya saya mau melakukan atau enggak, itu yang ajaran yang sayangi musuhmu katanya, itu hak saya. Tetapi kan dari ajarannya kita tahu bahwa itu susah dilakukan orang, kan begitu. Walaupun retorika itu tergantung hak seseorang mau menjalankan atau enggak, Udah Bapak. urusan Nih. kita. Tetapi kan kita tahu bahwa ajarannya itu yang benar, yang Pak. susah dijalankan, ya. Saya mau tunjukkan sesuatu ke Bapak ya. Tadi ketika Bapak singgung-singgung nabi saya. Ini kan mkaskus.co.id ya. Oke. Isinya apa nih? Nih, kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Jangan, Maria, Pak, jangan. Itu, Pak, yang itu, berumur Pak. 3 tahun tuh. Ya. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Nah, kayak gimana? Tunggu dulu, dengar dulu saya ngomong. Tunggu dulu. Itu mau Bapak bilang itu dari mana Bapak ambil dalilnya? Dari Bible, Kaskus Markus 6:18 terbitan 1928. Oh, nanti saya catat, Pak, ya. Nanti saya masuk lagi. Saya soalnya ini. Berapa, Pak? Berapa? Markus 6 terus nomor 18 sampai 19. ya. Nanti Istriku yang paling muda ialah Maria, kata Yesus, yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Nah, tuh. Oh, indahnya. Kayak gitu. Tinggal pilih nih, aku mau yang sering. Jadi semua itu Pak, apa yang dilampirkan kepada Islam ada jawabannya di Bible semua, Pak. Yesus aja menikah tuh. Nah, kalaupun tidak ada, Pak. Tidak ada, saya dengar dia menikah. Itu. Kalau Bapak mau tahu Yesus itu menikah, nih bukunya, Pak. Ya, saya kasih tahu juga, nanti Bapak bisa beli bukunya ya. Oke. Nih. Okay. The Jesus Family Tomb. Makam keluarga Yesus. Begitu, Pak. Ini kan Bapak, kalau ini saya bisa karang. Saya buat ini kan dari penelitian toh, Pak, bukan karangan mereka. Kalau manusia, kalau manusia, saya bisa karang, saya bisa ciptakan, saya bisa fotokopi. Saya bisa fotokopi, Pak. Iya, saya itu nggak percaya. Ya. Yang saya percaya, yang patokan saya, itu saya nggak percaya, Pak, kalau begitu, Pak. Ya, itu kan urusan Anda percaya atau tidak, Pak. Saya bisa buat buku sama Bapak, apapun apanya, kata-katanya bisa saya buat, gambarnya bisa saya buat, penelitiannya bisa saya buat.
Ya silakan Bapak. Dia kan ilmuwan toh. Kalau Bapak mau bantah ilmuwan, tafsir. Kalau dia kan ilmuwan, kalau Bapak mau bantah ilmuwan Kristen sendiri ya monggo Itu silakan. sebenarnya tafsir, Pak. Kalau tafsir saya nggak percaya. Oh, tafsir katanya di Kristen kagak perlu tafsir, Pak. Nggak perlu tafsir. Lalu kenapa ada tafsir pula? Saya nggak perlu tafsir. Aduh, Bapak yang bener aja, Pak. Tafsir. Kadang-kadang tafsir itu dipakai, tafsir itu enggak gitu. Kadang-kadang kalau yang bertentangan tafsir itu nggak dipakai. Kadang-kadang, itu risikonya tafsir tuh begitu. Aduh, katanya Bible kagak perlu ditafsir-tafsir. Kalau mau udah lengkap Biblenya. Kan sekarang kita begini, Pak. Kalau buku itu nggak dipakai, itu buang. Jangan dipakai. Ada yang dipakai, ada yang dibuang, kan. Jadi kalau dia nggak cocok sama kita, itu dibuang. Itu tafsir, Pak. Nah, kalau dicocok baru dipakai. Itu nggak deal, Pak. Aduh. Keluar dulu, Pak. Turun dulu, Pak. Oh iya. Oke. Baik Bapak ya. Oke. Thank you ya. Oke, selamat malam. Malam. Panas kau. Mau keluar kata beliau. Mana yang Kristen mana? Bakara. Oke. Syukran jazakallah. Assalamualaikum, selamat malam. Malam, Bang. Bang Bakara. Kalau jadi berhala nggak usah naik, Bang. Ya. Kalau kau jadi berhala. Iya. Aduh. Halo, selamat malam. Turun lagi. Apa ceritanya? Turun lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, silakan open cam-nya. Silakan open cam-nya, Mbak. Nggak bisa rupanya, nggak bisa. Nggak bisa open cam dia. Aduh. Yang Kristen mana sih? Halo, selamat malam. Silakan open cam-nya, Bang. Nanti aja Bang, nanti baru masuk lagi di tempat kerja. Lagi pencet aja. Kenapa? Nanti lagi di tempat kerja, nanti aku masuk lagi Bang, soalnya belum ganti baju. Oh, oke. Kalau gitu saya ganti dulu ya. Oke Bang, nanti saya masuk lagi, soalnya saya mau tanya. Oke. Nanti tidak enak kalau pakai baju kerja Bang. Oke, baik Bang. Ya, nanti minta aja naik, saya follow dulu ya. Nanti saya naikin, oke? Oke ya Bang, thank you. Oke, thank you. Oh ya teman-teman yang 3.900 ya, saya ada sematkan keranjang kuning di situ ya. Untuk teman-teman bisa kalau Anda ingin melihat
pertanyaan Kristen, di situ bukunya ya. Saya pakai buku ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau beli bukunya di sini ini lengkap teman-teman ya. Dari Dr. Zakir Naik nih. Makanya saya rekomendasikan bukunya sama teman-teman, ada di keranjang kuningnya tuh ya. Islam menjawab judulnya, menjawab pertanyaan dari Kristen maupun orang awam gitu. Saya baca, jadi kalau teman-teman mau memiliki bukunya tuh udah saya sematkan di situ. Soalnya apa? Ya penting sih bagi umat Islam untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan orang awam dan orang-orang Kristen gitu, bagaimana jawabnya gitu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Malam, Bang. Abang Kristen? coba ya Kemana? Iya, Kristen turun. Apa, Bang? Naik lagi lah. Ya. Salah pencet ente itu. kepencet itu tadi. Iya. Makanya, abang mau bertanya atau mau ditanya? Mau meluruskan aja tentang itu ayat yang kamu bilang Markus berapa tadi? Markus 6, 18 sampai 19. Coba buka. Anda lah buka. Kenapa sih? Aku nggak ada- Anda nggak mau bisa melurus, buka, nggak ada Anda buka. mau meluruskan, Anda yang pakai data, Bang. Aduh. Masalahnya, soalnya kan aku udah baca. Aku nggak ada HP. Untuk menunjukkan itu nggak ada HP. Oke. Bentar ya. Ya. Sekalian tuh para netizen yang banyak menghujat tadi, cobalah dibuka Markus 6 ayat 18 sampai 19 itu. Coba dibuka lah. Di Google, kalau nggak ada kitabnya di Google dibuka. Ada itu di Google. Saya ambilkan di sini aja nih. Saya ambil yang tadi ya. Buka aja. Oke. Sabar. Ada meluruskan asumsi di sini. Nah, luruskanlah asumsi. Atau jangan Nah, Anda yang kita berasumsi bilang pula. meluruskan secara asumsi katanya. Kita sama-sama membaca aja. Oke, nih Bang ya. Nih ya. Isinya. Markus 6 Nih. 18 ya kan? Yesus punya Bukalah. istri. Ya, istriku yang paling muda ialah aja. Maria yang Jangan 3 tahun. tunjukkan gitu, Pak. Ini dibuka. Ya. Buka. Nah, lanjutkan di aplikasi. Kan gitu. Browser tuh. Buka aja. Tuh. Oke, Biar bentar. kita langsung Nih ya. terus terang aja. Nih ya, Apa tertulis? Alkitab terbitan 1928 ya. Oke. Ini udah dibuka. Markus 6 ayat 18. Oke, ini saya tampilkan data saya tadi, oke? Jangan Yang pakai kamu datamu, minta buka buka. ayat yang kamu bilang. Iya, yang kamu minta buka, ini saya bukakan, oke? Nah, mana? Nih, Alkitab terbitan 1928, oke? Jangan bilang diedit pendeta. Nah, ini ada, kau salahkan pemiliknya lah ya. Salahkan kau pemiliknya, kenapa saya? salahkan. Ini. Ini ya akhirnya diedit oleh pendeta Albert Ini, de tengok nih, Meyer ayat ya. 18. Tengok Nah. ayat 18. Ya iya itu sudah Arena diedit, Yohanes kan sudah Tuhan diedit. menegur Herodes. Ayo. Nih, ayat 18. Iya, tahu. Beda Lalu dengan apa yang LAI salah di sekarang. ayat itu? Ya karena Jangan udah bahas ini. diedit. Sekarang- udah diedit sekarang oleh udah pendeta buka. Albert de Meyer nih. Nih ini datanya nih. Ya.
Ini kita pakai Alkitab loh bang. Ya ini saya juga pakai data nih, Alkitab juga nih 1928 Apa? ya. Data Alkitab 1928 yang saya bawa. Ini Ah, Markus, sebelum diedit pendeta. Ini kan Kristen sendiri mengakui diedit pendeta Albert de Meyer, Gereja Reformasi Belanda, Reformis Belanda yang edit. Gimana sih? Kalau di tangan kita Anda nih, itu sudah para penonton, terjemahan LAI udah ya. Loh. Ini yang Kita sebelum para diedit, penonton, sebelum diedit usah di pendapat. tahun 1928. Ya bunyinya kayak gini. Silahkan Kak, bunyinya kayak gini. Markus 6 ya. Markus 6 18 19 tahun 1928. Istriku yang paling Ini kita muda buka dulu, ialah 18. Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya. Nah. Kan isinya kayak gitu ya. Nah ini lalu kenapa beda dengan kenapa beda dengan kitab Anda sekarang? Karena nih Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda ya. Nah, jangan salahkan saya, salahkan pendetamu lah kalau kayak gitu. Aneh. Iya. Nggak ada. Ini Alkitab. Ah, Ini Alkitab. Kita buka Markus 6 ayat 18. hmm. Gimana cara bukanya? Bukan. Kayak gimana, Bang? Nih, ayat 18 ya kita buka ya. Oh iya itu udah terbitan 2024, Bang. Ya. Beda. Itu terbitan 2024 sudah. Yang kita bahas itu 1928, beda. Bang. Oke? Bang, aku selama hidup sebagai orang Kristen ada pernah sejarahnya bang. Di tahun 2024 itu kitab di-upgrade jadi yang lain gitu, yang jadi yang baru gitu. Lah, Anda baru tahu emang. Memangnya kitab Anda itu revisi terus itu Anda baru tahu. Udah sejak zaman bahula kitab Anda itu selalu revisi loh. Oh, masa Anda nggak tahu? Kita nggak usah berasumsi. Enggak berasumsi saya. Kamu menunjukkan masalah di kitabku loh bang. Itu yang aku komplain. Kamu bilang di Ya kan tadi saya tunjukkan yang itu. Iya, Markus 6 ayat 18 Ini tahun 1928 kan yang saya tunjukkan. Ada saya tunjukkan yang 2025 coba. Ada. Atau saya ada tunjukkan 2024 atau 2025 ada nggak? Ada rupanya kitab 2020. Makanya kau itu ambil terjemahan LAI yang terbaru ya. Kalau saya ambil terjemahan 1928 tadi ya, oke? Coba tunjukkan bang kitab 2024 bang yang kamu bilang itu. Lah, kemarin kan ada TB2 tuh yang meluncur baru. Masa nggak tahu? Masa sih nggak tahu? Yang jelas gini loh bang. Yang jelas kita gini. Bukan beda lagi sama milik Anda. Milik Anda beda lagi. TB2 itu tahun 2024 terbitnya. Nih ya, nih. Aduh. Kutunjukkan data tidak dibilangnya pula kata Yesus. Mana ada di situ kata Yesus? Nah, Bang. Oh, bukan 2024, 2023 rupanya. Ya. Kata Yesus. Nah, pembaruan dari terjemahan Alkitab terjemahan baru TB yang diterbitkan pada tahun 1974. TB2 dirilis oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI pada 9 Februari 2023. Apa yang dirubah di isinya coba? Ya itu ya. Yang 1928 tuh udah diubah.
udah diedit gitu. Karena malu kan isinya. Cobalah, Abang Ustadz. Silakan Bagus, silakan kau bantah pakai data ya. Kalau kau bisa pakai data. Bilang sama aku, Bang. Aku orang Kristen, Bang. Kita mempercayai. Aku orang Nasrani nih kan, Bang. Kristen. Nasrani dengan Kristen beda. Udah sama aja, samanya itu. Enggak, beda. Kristen itu bukan Nasrani, Nasrani beda, bukan beda. Kristen. Taruh beda. Jangan kau sangkal, aku mempercayai Yesus sebagai Tuhanku, jangan kau sangkal. Terus? Aku nggak minta kamu menyangkalnya loh, Bang. Aku mau cuma ngasih tahu aja. Apa? Yang jadi pertanyaanku, coba bilang sama aku, apa yang membuat orang Islam itu masuk surga? Rahmat Allah. Apanya rahmat Allah? Jadi Ya rahmat Allah yang gitu. rahmat Allah yang membuat mereka masuk surga gitu. Rahmat Allah. Apa rahmat Allah ini apa? Jelaskan dulu. Oh, yang membuat masuk surga itu rahmat Allah ya. Terus? Apa rahmat Allah? Ada Kasih sayang Allah memasukkan hambanya ke surga, oke? Aku dengar dari Edis, biarpun mencuri, biarpun berzina masuk surga. Karena rahmat Allah. Yang betul-betul aja, gini loh, Bang. Ibarat gini. Contoh lah aku nih Kristen. Ibaratnya aku ini mencari kebenaran lah gitu. Apa yang membuat Islam itu masuk surga? Rahmat Allah. Iya, rahmat Allah, oke. Apa yang membuat orang Kristen itu masuk surga? Rahmat Tuhan. Apa bedanya? Kasih yang lebih ininya dong gitu. Ya, kalaunya bukan rahmat Tuhan gimana caranya masuk surga? Kalau enggak karena kalau orang mau masuk surga itu ya dia mengerjakan perintah Tuhan. Tuhan menurunkan rahmatnya dengan kasih sayangnya dia masuk surga. ya, Terus? betul. Terus? Jadi kalau di Kristen apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan itu kita ikuti ya masuk surga. Apa bedanya? Anda katanya mengakui pengikut Yesus, betul? Ikut Tuhan, gitu. Oke. Kalau gitu saya mau tanya, ya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Kebaikan. Apa yang diajarkannya itu kebaikan. Contoh? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan berzina. Aduh, kalau jangan mencuri, Yesus aja curi keledai itu. Jangan mencuri, Yesus aja curi keledai, Bang. Mana mungkin sekedar. Matius, coba ini baca. Ini kau baca ya. Ini saya bukakan ayatnya ya. Aduh. Gini loh. Bentar dulu. Bentar. Bentar dulu. Kamu tanya ajaran itu jangan mencuri. Nih saya bacakan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau keciduk," kata Yesus ya, katakanlah Tuhan memerlukannya ya. Nih. Dan jikalau ada orang yang menegur, maksudnya
jikalau keciduk gitu ya. Nah, kamu katakanlah Tuhan memerlukannya gitu. Apa? Kapan dikembalikan? Mana di situ disebut mencuri? Hah? Kapan dikembalikan? Mana disebut di situ mencuri? Ayo, kenapa Yesus nyuruh murid-muridnya gini, gimana Yesus menyuruh murid-muridnya ambil keledai orang diam-diam kayak gimana? Ini kagak ada izin dari pemiliknya. Ambillah, kan kayak gitu. Pergilah, ambillah. Yesus izin nggak dengan pemiliknya? Izin nggak dengan pemiliknya? Ya, kamu tahu nggak sebelumnya itu izin apa? Makanya izin atau tidak ini ngambil milik orang? Macam mana? Bukan berarti mencuri tanpa bukti loh. Itu kamu menuduh Yesus mencuri tanpa bukti. Coba. Ini ngambil keledai orang yang tertambat tanpa izin. Ini namanya apa? Loh, gini loh bang, boleh saya bicara? Apa tuh? Misalnya aku punya anggota 2 orang. Kamu ambil dulu becak yang ada di depan rumah itu. Jika ada orang menegurmu, bilang aja sih aku yang menyuruh gitu, contohnya. Emang orang-orang yang menegur itu apa udah tahu aku udah izin apa enggak? Lah, itu kan kata Yesus kayak gitu. Kata Yesus tuh, kamu masuk ke Yerusalem, masuk kota, kata Yesus. Ya, di sana ada keledai tertambat sama anaknya. Kalau udah tertambat itu ada pemiliknya, diikat gitu ya. Lalu ambillah, bawalah kepadaku, kata Yesus. Oke? Ya. Habis itu kata Yesus, ambillah, bawalah kepadaku. Jikalau ada yang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya. Maksudnya jika keciduk gitu ya. Kalau kamu keciduk, maka bilang aja Tuhan memerlukannya gitu. Terus itu izin atau kagak? Jadi gini. Aduh. Di situ ada kata mencuri, Bang. Itu mengambil keledai orang tanpa izin itu apa namanya? Loh, keledai orang tertambat diambil. Kenapa? Heran saya. Orang lagi tambatin keledai, ada pemiliknya namanya aja tertambat, malah diambil tanpa izin. Kayak gimana? Abang ini kocak. Aduh, bismillah. Ya datang kembalilah ke pertanyaan aku tadi tuh, Bang. Gak usah kita perpanjang lebar. Tunjukkan Apa tuh? Dulu alasan yang paling detail lah, yang agak gimana ya? Islam masuk surga, jangan samakan bahwasanya rahmat Allah. Di Kristen juga kayak gitu ya, melakukan kebaikan dia masuk surga. Terus mau kayak gimana lagi? Memang kayak gitu di Islam. Berarti nggak ada bedanya, Bang. Gitu aja maksudnya. Nggak ada bedanya. Kalau di Islam itu masuk surga karena rahmat Allah, saya harus jawab apa lagi, teman-teman? Ya berarti nggak ada bedanya kan? Aduh, karena rahmat Allah, untuk meraih rahmat Allah kita beramal, kan gitu. Jadi saya harus ngomong apa lagi? Iya, oke, nggak ada bedanya sama kami kan? Iya, tapi kalau nyolong tadi masuk surga nggak nyolong? Yang nyolong bedanya, kan itu aja. Iya, ada bedanya, kan? udah selesai, nggak ada bedanya. Sekarang yang nyolong tadi masuk surga nggak? Yang nyolong tadi? Ya, nyolong keledai orang tadi masuk surga atau enggak itu? Ya mungkin gini aja. Revisi apa? Revisi. Enggak, pemikiran kita sama pemikiran kamu itu kan mungkin jelas berbeda lah. Jelas beda. Cara mengartikannya kan jelas berbeda. Karena Kristen sama Islam itu ajarannya itu ataupun orang-orang yang di dalamnya itu udah jelas berbeda. Jadi ajarannya udah pasti beda lah. Ya jelas beda, memang beda. Kalau di Islam kan dilarang mencuri, ya mengambil tanpa izin itu namanya mencuri. Lah itu tadi gimana? Keledai orang kapan dibalikin itu? Nggak ada datanya kapan dia balikin. Gitu, Bang.
Berarti enggak, ya udah itu aja sih pertanyaan aku. Kalau memang caranya Kristen Islam itu masuk surga dengan cara begitu, ya sama lah. Ya udah, itu aja sih. Juga begitu, Bang. Oke. Ya kalau menurut Anda sama, saya nggak terlalu banyak bahas itu. No problem. Iya, oke lah, turunlah Bang ya. Oh, oke lah. Karena Kalau kayak jawabannya gitu juga ya. udah ngapain capek-capek lo? Iya, Gitu kan? turun. Sama. Ya udah, turun dulu dah, Bang. Cari data kapan Yesus balikin keledai ya. Cari dulu datanya ya. Cari dulu datanya kapan Yesus balikin keledai, oke? Kacau kali ya. Aduh. Oke. Lanjut, teman-teman. Mari kita lanjut. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam-nya, Bang. Bang, Bang. aku nggak sengaja tadi pencet itu, Bang. Tapi, halo, sinyalnya kurang Ya, bagus. Ya udah, kalau gitu turun aja dulu, Bang ya. Perbaiki sinyal, nyimak dulu ya. Siap, siap. Oke. Assalamualaikum. Ada. Sabar ya, teman-teman. Aduh, keledai selanjutnya. Iya. Sabar. Napa sabar? Aduh. Banyak notif ini di tempat saya. Sebentar ya. Banyak notif si TikTok minta koin. makanya saya benerin dulu. Aduh. Kocak juga si TikTok minta koin. Sabar ya, teman-teman. Dah. Itu aja dah. Rewel kali TikTok ini. Mana Mikhail Balak. Oke, open cam. Salat Isya dulu. Saya aja buka lab setelah sholat Isya tadi. Sholat Isya apa lagi? Halo, selamat malam. Open cam dulu. Dicari Bang Edis, Pak Ustadz. Ayo, saya nyari dia, ya. Open cam kau? Ya udah kau. Gak jelas. Saya nyari yang mau diskusi, bukan gibahin Edis, oke? Halo, selamat malam. Halo. Baik, selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Iya, Anda Kristen Islam? Kristen. Open cam dulu lah. Ya. Nah, thank you, Bang. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau nanya. Malas Mau nanya ditanya. apa? Nanya apa tuh? Muhammad rob apa enggak? Nabi Muhammad bukan Rob. Aduh. Kalau Nabi Muhammad Rob, itu kan paham Edis. Artinya Edis pun jadi Rob, Bang. Gitu. Iya, karena kan gini, kata Edis, gini kita sepakati dulu ya. Kata Edis, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan, betul?
Terus gimana definisi menuhankan menurut kamu? Enggak, bentar dulu. Ini kata Edis yang kita bahas dulu, jangan dicampur-campur ya. Definisi menurut saya. Kata Edis yang namanya menaati dan mengikuti artinya menuhankan. Kita sepakat? Ya memang gitu. Oh, makanya kan kata Edis, umat Islam mengikuti Nabi Muhammad dan menaati Nabi Muhammad. Ya, artinya Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam, betul? Oke, sekarang Anda ikut Edis nggak live-nya? Kenapa? Anda mengikuti live Edis nggak? Ikutlah. Terus percaya dengan omongannya kan? Yaudah, Anda menuhankan Edis. Sesuai paham Edis gitu. Anda telah mengikuti Edis dan taat dengan apa yang diomongkan Edis, berarti Edis adalah Rob gitu. Selamatlah kalau kayak gitu ya. Berarti Edis adalah Rob, di Kristen Robnya 2. Yesus Kristus dan Edis Kristus jadinya. Ya. Kamu percaya papamu enggak? Papamu itu bapak kandungmu apa enggak? Apanya? Apanya bapakmu nggak ada ke bapak nggak ada. Ya kan kayak gitu, artinya sama kan? Artinya umat Kristen sekarang malah menuhankan Edis gitu. Aduh, gimana sih Bang? Tapi manusia itu nggak boleh dipercaya ya. Misalnya omongan kamu ini nggak boleh dipercaya. Beda, kalau saya kan gini, yang namanya menuhankan ya, dia mengikuti, terus menaati. Setelah itu dia melakukan ritual penyembahan. Itu kalau saya. Kalau Edis 2 aja. Kalaunya mengikuti dan menaati artinya menuhankan, kata Edis. Kalau saya 3, melakukan ritual penyembahan. Nah, itu kalau saya ya kalaunya paham Edis itu saya gunakan untuk umat Kristen, sekarang Edis jadi Rob. Jadi Rob Edis. Aduh, kayak gimana? Karena diikuti live-nya oleh umat Kristen dan apa yang diomongkan Edis ya di dalam live-nya, umat Kristen percaya, menuhankan Edis mereka. Aduh. Oh, berarti menyembah itu bagaimana? Contoh menyembah itu? Melakukan ritual penyembahan kan kayak gitu. Mencium kaki, meminum bekas cucian. Apa mencium kaki? Di mana ritual mencium kaki? Ritual itu kan bukti gerakan. Yang mencium kaki itu kan Kristen. Nih, saya bukakan ke Anda. Enggak, meminum bekas cucian air itu siapa? Siapa yang bekas cucian apa sih? Yang jelas. Iya. Nah, nih coba kita lihat nih ya. Nah, yang mencium bekas cucian kaki itu ini nih, ya, tuh. No, ya. Tuh. Dicium di kaki. Nah. Datang lagi nih, amplop 10% habis itu. Ya kan? Kayak gitu. Terus apa lagi? Cucian apanya? Itu yang mencium kaki, cucian kaki itu tuh. Berarti Muhammad bukan Rob. Ya bukan lah. Itu cuma Edis saja maksa, kan gitu. Siap. Oke, ya udah. Ya. Boleh saya tanya? Malas. Nggak boleh bertanya saya ya. Waduh. Ya, malas ya. Sebenarnya kan malas ngomong sama kamu nih. Aduh. Iya, makanya kalau udah terlanjur menuhankan Edis, kembalilah ke jalan yang lurus gitu. Ya. Saya mau nonton Edis dulu. Iya. Tanyain sama Edis ya, kembalilah ke jalan yang lurus gitu ya.
Siap. Baik. Oke. Oke. Pusing anak buah Edis ya. Murid Edis pusing. Aduh. Banyak kali itu minta naik di bawah. Yang muslim gak usah minta naik, yang muslim ya. Halo, selamat malam. Bang, selamat malam. Kacau. Kok ngomong apa sih, Bang? Aduh. Halo Bang Yusuf. Iya, silakan open cam-nya dulu. Ya, sebentar ya. Ya. Gimana Oke, thank tadi? you. Di Markus berapa tadi? Markus 6, 18 sampai 19, terbitan 1928. Markus 6 18 sampai 19, terbitan yang tahun 1928. Nah, itu maksudnya gimana itu? Soalnya kan saya ini kan tentang ayat ini kan, maksudnya gimana pendapatnya Ustadz? Kalau saya sih no comment, hanya mempertanyakan saja dengan kawan-kawan Kristen kan kayak gitu. Kok bisa diedit kayak gini kitabnya kan kayak gitu. Ya, Di situ yang kan saya diberikan keterangan bahwa itu diedit oleh Gereja Reformis Belanda oleh pendeta Albert de Meyer gitu. Ya oke, gini. Kami kalau sebagai orang Kristen, jadi gini, jadi Mas Yusuf ini harus memahami, kami itu tetap berteguh sama yang namanya Alkitab. Nah, ini Alkitab ini. Apa yang tertulis di buku ini, itulah yang kami ikuti. Jadi, meskipun nggak ada ayatnya. Oh, ada ayatnya dong. Tentu dong ada ayatnya dong. Seperti yang Ustaz bilang aja kan ada ayatnya. Kenapa? Baik. Kalau teks aslinya saya tunjukkan, tapi terjemahannya ada gimana? Teks aslinya nggak ada, tiba-tiba ada ayatnya. Gini, kita kan berbicara kan sesuai kitab, ya kan? Benar nggak? Ya terus. Nah, saya beradu argumen sekarang sesuai kitab saya. Nah, seperti yang tadi Mas Yusuf katakan, loh, kan Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa nanti akan ada nabi-nabi palsu. Dan kami sebagai orang Nasrani atau orang Kristen wajib harus berhati-hati. Iya, Sebab betul. kami hanya berpatokan dari buku kitab kami sendiri. Nah, bukan seperti Abang. Sudah ada Al-Quran, tapi tidak percaya, masih memegang yang namanya tafsiran. Itu beda. Kalau kami tetap pada buku kami. Udah. Dan ajaran semua yang ada di kitab ini, semuanya itu tidak pernah ada cerita selangkangan mas seperti agama Abang. Baik. Bang, kalau gitu saya minta bacakan sedikit ya tentang kitab Anda ya, biar kita diskusi. Nih ya. Enggak, gini Bang, kita jangan lari dari tema Abang. Ya, Jadi saya enggak lari. Saya bantahkan di sini gini. Enggak lari. Jujur ya, kalau saya tidak mau ke sana kemari, yang saya mau perdebatkan apa yang sekarang saat ini Abang bahas. Nah, tentang edisi. Oke, Bang. Oke, sekarang giliran saya menanggapi ya. Saya udah dengarkan Anda tadi ya. Gini, Bang. Saya hanya minta bacakan kepada Anda. Apa? Satu lagi tentang Edis TV. Apa yang dikatakan Edis TV sesuai dalam kitab, dan apa yang dikatakan Edis TV tentang keislaman itu sesuai dengan data. Oke, sudah. Nanti saya tanggapi satu-satu ya. Oke. Baik. Siapakah yang suka selangkangan ya kitabnya? Coba baca. Di mana? Nih, Yehezkiel 23 Alkitab.
Nih, Mereka baca. bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya di sana, susahnya di jama-jama, dan datang ke perawanannya dipegang-pegang. Lanjutkan. Apa itu Iya, lanjutkan. Itu kan itu ayat Itu apa itu. ini apa ini? Ini apa namanya? Selangkangan melulu kan? Gini, Ah. gini Bang SD. Ini Biar saya, ajaran Pak. apa ini? Ah. Oke, lanjut. Kalau dilanjutkan banyak, ini cerita. Tapi Dari segi- kata Anda tadi kata Anda nggak ada masalah selangkangan. Sekarang kenapa ini ada? Nih, Hah? Sekarang Bukan, sekarang gini. sekarang saya bukakan lagi nih yang lain nih. Ya nih. Oke, bentar. Bang. Hmm. Oke. Bentar ya. Ya Bang, cari aja dulu. Nih. Baca. berapa? Apa ayat Alkitab apa itu? Nih. Hakim-hakim. Hakim-hakim apa itu? Alkitab Hakim-hakim Sabda berapa? 19:24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gunding, orang itu bahkan kubawa keduanya keluar perkosaan. Kenapa kitab Anda selangkangan melulu? Nih, dengerin dulu. Oke, lanjutkan gini. Sekarang kan udah giliran sampean kan, biar saya jawab. Nanti kalau situ semua kan nggak ada jawaban dari saya. Ya saya hanya membantah katanya di kitab Anda nggak ngurusi selangkangan. Paling banyak ngurusi selangkangan itu kitab Anda. Nih, gini. Dalam kitab-kitab Apa sih? semua dari kitab saya, itu semuanya yang memang dia mengatakan di situ, tetapi ada di bawahnya itu tujuannya supaya jangan melakukan hal seperti itu. Beda dengan Kan kitab ini Anda. bukan masalah tujuannya, yang diurusi apa? Yang diurusi Masalah lah. itu Karena gini, masalah selangkangan. Nih dengerin Bang Yusuf. Kami itu kalau baca bukan hanya satu kalimat, karena kami diajarkan itu kan ada yang namanya dia dalam hal itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau kami hanya baca 1 sampai 2, nanti ujungnya kami tidak tahu. Nah, Anda tahu nggak berapa setiap perkataan? dari kalimat-kalimat yang disampaikan Alkitab kami, gimana? Anda tahu nggak berapa banyak Setiap kitab Alkitab Anda yang itu mengurusi disampaikan, selangkangan? dengerin Hah? dulu ya. Berapa banyak kitab Anda mengurusi Gini. selangkangan itu Anda tahu nggak? Gini, dengar ya. Tuhan kami tidak pernah mengurus yang namanya selangkangan begini. Ini Walaupun ada apa? di Alkitab, Tertulis di dia kitab Anda. Dengerin dulu. Sekarang gini, kalau saya mau bantah itu panjang karena kan harus saya membaca detailnya dari ayat pertama sampai ujungnya akhirnya. Misalnya Ini itu kisah Bang, itu tadi Alkitab ini berapa? tertulis Itu kan hakim-hakim, di kan? kitab Nah. Anda. Iya. Sekarang di kitab saya, tentu kan saya tidak akan percaya Ustadz Yusuf sebelum saya dari 1 sampai Z-nya itu saya baca. Ya udah Karena kau baca, pelajari kitab kau kalau kayak gitu. justru itu sekarang kan makanya Oh, gini. oh. Kalaupun saya mau jawab itu sekarang sama Ustadz Yusuf, itu tidak akan mungkin saya bisa jawab karena kenapa? Karena saya jujur saya memang kurang memahami Alkitab. Tetapi yang saya naik ke sini itu atas bantahan yang saya sampaikan seperti tema Bang Yusuf. Nah, Kristus ada 2 ya kan? Edis, Kristus dan Yesus. Oh no. Kami mendukung yang namanya Edis karena dia berbicara atas sesuai data dan sesuai dengan Alkitab kami. Terus? Bukan kami menuhankan dia, tidak. Edis Baik. itu manusia sama seperti kami, enggak. Kami tidak akan menuhankan dia. Tapi kenapa kami percaya dengan dia? Karena apa yang disampaikan oleh Edis TV sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan argumen yang ada. Baik. Nyata, pakai data, bukan seperti kalian pakai buku tafsiran. Oh, Baik. gimana kalau pakai buku tafsiran sekarang? Kalian mau pakai buku tafsiran sementara ada Al-Quran sendiri. Udah? Mana? Gimana ceritanya Udah? itu? Aduh. Udah?
Sudah? Udah. Oke, ya kalian memang ya katanya tidak menuhankan Edis, tapi sesuai paham yang diajarkan oleh Edis. Yang Oh, tidak. namanya mengikuti, Nih, enggak, gini, tadi saya sudah bantah dulu. katanya. Oh, enggak. Diam dulu, diam Saya dulu, bantah diam dulu, diam saya dulu, bantah diam dulu. Nanti Anda bantahnya ya. Nanti Anda bantahnya. Mic-nya saya tutup dulu ya. Nggak Jangan boleh kejang dulu, nggak boleh diusulkan jangan gini. kejang Kan dulu, saya jangan sudah kejang dulu. katakan, Jangan kejang saya dulu. Saya membantah menuhankan tanggapan Edis TV, saya tapi yang nanti disampaikan Edis TV bentar dulu, itu bentar nyata. dulu, bentar ya. Dengarkan dulu ya. Makanya giliran saya kan tadi saya dengarkan Anda. Saya tawari sudah atau belum, kan gitu. Jangan kejang-kejang. Saya ini membawakan ajaran Edis, meskipun kalian tidak mengatakan menuhankan Edis, tapi ajaran Edis ini saya bawakan kepada Kristen. Yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Itu ajaran dari Edis dan itu ada datanya kata Anda. Baik, Anda mengikuti Edis TV live-nya. Terus Anda percaya dan taat apa yang diomongkan Edis TV. Sesuai paham Edis TV, Anda telah menuhankan Edis. Jadi Edis itu adalah Rob, gitu. Itu kan paham dari Edis sendiri, bukan paham dari saya. Ingat gitu ya. Kan Anda percaya dan ikut Edis. Kalau sudah percaya, kata Edis, dan mengikuti dan menaati, artinya menuhankan. Sama seperti Kristen. Percaya dengan Edis, mengikuti Edis, terus menaati apa yang dikatakan Edis. Edis itu Rob kalian. Meskipun kalian tidak mengakui gitu, kan umat Islam dipaksa juga tuh ya, dipaksa juga mengatakan Nabi Muhammad Rob. Sekarang mau nggak mau, senang nggak senang, kalian Kristen harus mengatakan Edis itu Rob gitu. Mau nggak mau, meskipun Anda tidak mengakuinya gitu, mau nggak mau harus itu Anda mengatakan Edis itu Rob gitu. Bang, buka mic-nya bang, buka. Silakan, itu aja tanggapan saya. Boleh menjawab jadi, boleh menjawab. Iya, silakan. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan tadi, Edis TV itu berbicara sesuai data. Apa yang dia sampaikan masuk di logika. Kita ini kan manusia, tentu orang yang tidak punya pikiran, yang tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Dia pun berbicara misalnya tentang kitab kami, itu nyata karena itu yang ada di buku. Ya iya, Anda kan percaya gitu. Dengar dulu. Oke. Masalahnya sekarang kami percaya Edis TV bukan karena perkataan dia atau karena orangnya, tapi apa yang didalilkan oleh dia itu sesuai dengan Alkitab. Jadi itu yang harus dipilah, yang harus dibedakan. Nah itu berarti bukan dalam arti ketika kami percaya Edis TV ini karena dia benar soal dia berbicara itu sesuai data Alkitab, bukan berbicara soal begono begini. Kan itu. udah percaya tuh Kalau dengan Edis kan? dia tidak, karena Tuhan kami cuma satu. Tuhan Itu kan Yesus. Anda percaya dengan Edis kan? Saya percaya. Tentu Ya saya udah, percaya. Anda Kenapa ikuti saya live-nya kan? Gini, kenapa saya percaya sama Edis TV? Oke, Karena Bang. apa yang Tahu diucapkan saya. oleh Edis TV Udah sesuai berapa data kali Anda Alkitab. putar-putar itu tahu karena ada datanya sudah. kata Anda. Oke. Karena ada datanya Anda percaya, oke? Oke. Terus Anda ikuti live-nya, oke? Iya. Ya udah, Anda menuhankan Edis. Oh, enggak lah. Itu pemikiran. Kalau kayak gitu Anda itu menuhankan pemikiran Edis namanya. seorang manusiawi seperti Ustaz. Ya Kalau sudah terpenuhi beda cara pola syaratnya pikirnya, bro. gitu. Syaratnya udah terpenuhi, ya mengikuti dan menaati meskipun percaya ucapannya dia ngambil dari mana, yang penting percaya ucapannya. Anda udah menuhankan Oh dia. tidak. Gini, kalau kami kan saya udah bilang dari tadi. Oh, kami berarti itu- Edis salah gitu. Oh tidak, kan saya udah bilang Tidak tadi. juga teman-teman. Macet emang teman-teman tadi. Kristen ya. Berbelit-belit jadi. Serba Gini, salah akhirnya Kristen. dengar dulu. Saya Iya. kan berbicara. Kayak gimana?
Saya kan berbicara. Kenapa saya percaya di Edis TV? Karena sesuai apa yang terucap dari mulutnya itu sesuai dengan kitab. Itu yang membuat saya percaya. Saya okekan. Kalaunya Anda sudah percaya dan ikut Edis, sama seperti paham Edis, Anda telah menuhankan Edis. Oh tidak. Meskipun Anda mengatakan oh tidak, kata Anda, itu paham Edis, mau kayak gimana? Oh enggak. Tapi kenapa kami percaya dengan dia? Karena dia berbicara sesuai data. Kan kayak gitu ya. Beda dengan kalian.